Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Ustadz dan Ustazah. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat, aktivitas hari ini lancar, serta rezeki ayah dan bunda selalu Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak kita lihat firman Allah Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Nah, jadi ini adalah suatu motivasi bagi kita anak-anak sebelum belajar tentang gerak. Jadi ketika kita ingin sukses, maka kita harus bergerak atau merubah diri kita sendiri. Jadi ketika kita malas-malas, kita harus bilang, oh aku harus sukses dan harus sukses. Maka itulah kata kunci dari sukses dunia dan akhirat, yaitu berpegang teguh pada Allah dan senantiasa mengingat kedua orang tua kita. Bersama Ustadz dan Ustazah, hari ini kita akan belajar IPA. Sebelum belajar, mari anak-anak kita buka dengan melapas-lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan anak-anak buka bukunya halaman 121. Baik anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang gaya listrik. Nah, jadi silakan anak-anak perhatikan video yang akan dibuat oleh Ustadz dan Ustazah. Semoga bermanfaat. Jadi ketika kita memahami gaya listrik ini, insya Allah kita akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, selamat menyaksikan dan selamat mengerjakan tugas. Hari ini, di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 SD, tema 7, subtema 1. Pembelajaran 1, muatan IPA KD 3.3 dan 4.3. Menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 1, menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan. Yang pertama muatan positif dan yang kedua adalah muatan negatif. Muatan positif biasanya dilambangkan dengan tanda plus atau tanda tambah, sedangkan muatan negatif biasanya dilambangkan oleh tanda minus atau tanda kurang. Muatan positif dan negatif listrik ini dapat kita lihat di batu baterai. Di bagian atasnya kita akan menemui tanda plus dan di bawahnya itu tanda minus. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Misalnya listrik bermuatan positif didekatkan dengan listrik yang bermuatan positif, maka mereka akan tolak-menolak. Tapi jika dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, misalnya yang positif didekatkan dengan yang negatif. Jika didekatkan, mereka akan tarik-menarik. Hal ini berlaku juga dengan prinsip gaya magnet. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau magnet itu akan tarik-menarik jika kutub utara didekatkan dengan kutub yang tidak sejenisnya, yaitu selatan. Tetapi mereka akan tolak-menolak jika mereka didekatkan oleh kutub yang sejenis. Misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub utara juga, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Hal itu berlaku juga dengan muatan listrik atau gaya listrik. Gaya listrik dibedakan atas dua macam. Yang pertama adalah listrik statis. Statis artinya diam. Jadi, pengertian listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Percobaan listrik statis dapat adik-adik lihat pada gambar. Mengapa penggaris itu dapat mengangkat potongan-potongan kertas kecil? Hal itu menandakan bahwa penggaris yang semula tidak dapat mengangkat potongan kertas yang kecil, ketika penggaris itu digosok-gosokkan ke rambut dalam waktu yang cukup lama, setelah itu dia bisa mengangkat
potongan kertas kecil. Hal itu menandakan bahwa elektron atau muatan listrik itu mengalir dari rambut menuju penggarisnya, sehingga penggaris itu dapat menarik potongan-potongan kecil kertas tersebut. Yang kedua adalah listrik dinamis. Seperti namanya, dinamis itu adalah artinya berubah-ubah atau bergerak. Jadi, pengertian listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Adapun contoh dari listrik dinamis ini dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Listrik yang ada di rumah kita itu berasal dari listrik dinamis, artinya listrik yang mengalir. Nah, aliran listrik ini yang kemudian kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menanak nasi, merapikan pakaian, menerangi ruangan, menyejukkan ruangan, dan lain-lain. Ayo adik-adik, bisakah kamu menyebutkan contoh lain dari manfaat gaya listrik? Pembelajaran 2, menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Adik-adik sekalian, muatan listrik yang mengalir tadi itu kan banyak fungsinya. Nah, bisa diubah atau dikonversikan menjadi apa sajakah bentuk energi listrik ini? Seperti yang telah kakak sebutkan tadi, bahwa energi listrik itu dapat dimanfaatkan sebagai penerangan, merapikan pakaian, menanak nasi, dan lain-lain. Kali ini kita akan mempelajari bentuk perubahan energi listrik menjadi energi lain sehingga energi itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah blender. Coba sebutkan fungsi dari blender. Ya, blender itu digunakan untuk menghaluskan makanan. Seperti menghaluskan cabai, memblender buah-buahan dan sayur. Ya kan? Contoh energi listrik yang menjadi energi gerak apalagi selain blender? Mesin cuci ya. Mesin cuci yang ibu kita gunakan sehari-hari itu berfungsi sebagai membersihkan pakaian kita dari semua kotoran. Yang kedua adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah bel listrik. Beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh benda yang menggunakan energi listrik menjadi energi cahaya yang hampir dapat kita jumpai di dalam rumah kita masing-masing adalah lampu. Lampu berfungsi untuk menerangi ruangan, sehingga memudahkan kita dalam beraktivitas di dalam rumah, terutama pada saat malam hari. Misalnya untuk belajar, menonton TV, dan lain sebagainya. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Benda-benda di sekitar kita yang memanfaatkan energi listrik dan mengubahnya menjadi energi panas adalah setrika. Adik-adik paham ya dengan apa itu fungsi setrika? Ya, setrika itu dimanfaatkan untuk melicinkan pakaian kita sehingga pakaian kita tidak terlihat kusut. Kemudian penanak nasi. Penanak nasi digunakan ibu-ibu kita untuk menanak nasi dengan mudah. Kemudian pemanggang roti. Fungsinya untuk membuat rotinya lebih enak saat dimakan ya. Yang kelima adalah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contoh benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi adalah televisi. Sudah lebih paham kan? Mari kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya.
Gaya apakah yang bekerja pada benda tersebut? Gaya yang bekerja pada saat membuka dan menutup tempat pensil adalah gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Tahukah kamu bagaimana cara kerja magnet? Ketika kutub utara bertemu dengan kutub selatan, maka magnet akan saling tarik-menarik. Ketika kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka magnet akan tolak-menolak, begitupun sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan praktikum berikut. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah magnet, paku, uang koin, sisir, penggaris, pensil, kain, peniti, gunting, kertas. Berikut ini adalah langkah-langkah gaya listrik. Dekatkan penggaris plastik ke potongan-potongan kertas kecil. Amati apa yang terjadi. Gosokkan penggaris plastik ke rambut, kemudian dekatkan penggaris plastik ke potongan-potongan kertas kecil. Amati apa yang terjadi. Dekatkan sisir plastik ke potongan-potongan kertas kecil. Amati apa yang terjadi. Gosokkan sisir plastik ke rambut, kemudian dekatkan sisir plastik ke potongan-potongan kertas kecil. Amati apa yang terjadi. Kesimpulannya adalah, sisir plastik setelah digunakan untuk menyisir rambut kering, lalu didekatkan pada potongan kertas kecil-kecil, maka kertas tersebut akan tertarik dan menempel pada sisir. Hal ini terjadi karena gesekan sisir dengan rambut mampu menghasilkan gaya listrik statis. Gaya listrik statis inilah yang menyebabkan potongan kertas tertarik dan menempel pada kertas. Berikut ini adalah langkah-langkah gaya magnet. Dekatkan magnet dengan koin yang tersedia tetapi tidak bersentuhan. Amati apa yang terjadi. Dekatkan magnet dengan peniti yang tersedia tetapi tidak sampai bersentuhan. Amati apa yang terjadi. Dekatkan magnet dengan pensil yang tersedia tetapi tidak sampai bersentuhan. Amati apa yang terjadi. Dekatkan magnet dengan penggaris yang tersedia tetapi tidak sampai bersentuhan. Amati apa yang terjadi. Dekatkan magnet dengan kain yang tersedia tetapi tidak sampai bersentuhan. Amati apa yang terjadi. Kesimpulannya adalah, setelah kita melakukan percobaan dan mengetahui hasilnya, maka dapat kita simpulkan bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi, nikel, dan lain-lain, yang disebut benda magnetik. Sedangkan benda-benda yang lain tidak tertarik oleh magnet, disebut benda non-magnetik. Nah, sudah paham kan tentang apa itu gaya? Gaya tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Gaya listrik contohnya. Kita dapat menggunakan gaya listrik saat menyalakan lampu, kipas angin, menonton televisi, dan lain-lain. Begitupun dengan gaya magnet. Gaya magnet sering juga dimanfaatkan sebagai perekat tempat pensil, petunjuk arah, merekatkan pintu lemari es, dan lain-lain. Sudah mengerti kan adik-adik pelajaran hari ini? Sekarang, yuk kita kerjakan evaluasi berikut. Terima kasih pada Ananda semua yang telah memperhatikan video tadi, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri materi hari ini, ada tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya listrik? 2. Siapkan magnet dan benda yang ada di sekeliling Anda. Kelompokkan benda yang tertarik magnet dan tidak tertarik magnet. 3. Praktekkan cara membuat listrik statis oleh Ananda, kemudian foto dan kirim ke ustadz dan ustazahnya. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini dan juga tugas. Selamat mengerjakan apa yang telah dijelaskan. Jika kurang paham silakan ditanyakan pada ustadz dan ustazahnya. Baik anak-anak, untuk
mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.